Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kita santai, rileks aja, dan kita sama-sama belajar, dan alangkah baiknya kita bisa menikmati dan mensyukuri hidup ini tentu saja sababiah kedua orang ibu bapak kita yang melahirkan kita. Oleh karena itu ada baiknya kita hening sejenak untuk mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang dalam keadaan sakit, musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kita semua kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan yang terpenting wabil khusus kita bermunajat agar pagi hari ini kita semua sama-sama dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, pelajaran, kesadaran, dan petunjuk. Oleh karena itu ibu dan bapak pikirannya tidak terlalu sibuk, santai dan rileks, hening. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih ibu dan bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini, yang fokusnya lebih baik, atensinya lebih oke, sehingga apapun yang nanti kita pelajari bukan hanya masuk ke dalam wilayah pengetahuan, tapi juga melatih dalam konteks yang namanya rasa gitu, sehingga apapun yang kita pelajari tidak berhenti dalam ranah data yang namanya knowledge, tapi ada sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian untuk menjadi perilaku dan output yang terpenting dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah perbaikan akhlak terus menerus. Dan saya selalu mendisklaimer ibu bapak bahwa saya bicara pertama bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari, bukan paling tahu, paling ngerti, enggak, tetapi setidaknya ada beberapa insight yang kita bisa selalu kritisi dalam tanda petik, pelajari dan maknai. Karena menariknya bahwa setiap Ramadan ayatnya itu-itu aja, tetapi pemaknaannya selalu ada lapisan-lapisan yang kita lebih pahami lebih dalam gitu ibu bapak. Jadi hari ini meskipun topik ini udah kita bahas tahun lalu, tapi mungkin saya pengen melihat atau pengen mengambil bedahan-bedahan yang lebih esensial dari tahun lalu gitu intinya. Siap ibu bapak? Siap ya? Oke, ini kayaknya papan tulisnya agak terlalu jauh, saya kedepanin aja boleh ya? Saya mau mengulang dari ibu bapak yang kemarin gak hadir, ditonton nggak video kita yang online? Oh ditonton sih. Jadi saya nggak akan dalam ya dari yang kemarin, karena kita hari ini akan lebih esensi untuk bicara dalam konteks siam menuju si takwa ini gitu. Jadi takwanya di mana, siamnya di mana, dan seterusnya gitu. Baik. Yang pertama, saya mau membagi dulu dalam dua perspektif begini ibu bapak. Kita pemanasan dulu ya. Ibu bapak pernah dengar kata-kata makro, mikro, meta, kosmos? Pernah dengar? Pernah ya? Jadi kalau kita mau merujuk kepada perspektif itu, semua intinya adalah meta kosmos atau yang disebut dengan God gitu, Tuhan, Allah. Makanya selalu nanti ada segitiga sama sisi. Ada hablum minallah, Allah, hablum minanas, manusia, dan hablum minal alam, semesta. Gitu ya. Berarti ada manusia saya sebut pakai diri, self, dan ini yang disebut nanti mikro gitu kira-kira.
Dan alam itu kita sebut sebagai makro gitu. Jadi ini nanti kita bicara tentang alam. Maka kita nggak bisa lepas dari tiga, ada metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos. Kosmos itu bahasa Latin artinya adalah keselarasan. Jadi nanti ini kita sebut sebagai harmoni. Makanya kalau di tradisi Hindu, segitiga sama sisi ini disebut Trihita Karana. Ibu bapak kalau landing di Ngurah Rai, begitu turun ada tulisan gede tuh, Trihita Karana gitu. Ya, artinya apa? Harmony with God, si sumber, harmony with people, si mikro, dan harmony with nature atau yang disebut dengan alam gitu kira-kira. Karena kenapa? Kita nggak mungkin pisah dari tiga poin besar ini gitu. Sampai sini oke, ibu bapak? Sip ya. Pertanyaan saya, kalau kita bicara dalam konteks takwa, takwa itu artinya menyeluruh di antara tiga ini gitu. Jadi takwa itu paripurna. Salah satu pemaknaannya adalah, makanya kenapa sih disebut dalam konteks Quran di 49 ayat 13, Inna akromakum indaullahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa gitu. Pertanyaan, takwa itu ada pada identitas atau ada pada value kita, Bu, Pak? Value. Karena ketakwaan tidak terletak pada KTP-mu apa, agamamu apa, keturunanmu keturunan siapa, tapi konteksnya adalah ada yang namanya value di situ. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara dalam konteks keislaman, itu nanti kita akan berbicara dengan tiga perspektif besar yang sering disebut Islam, iman, ihsan. Pernah dengar, Bu? Ada Islam, lingkaran paling luar, iman, lingkaran berikutnya, ihsan, itu esensinya gitu. Sehingga kalau kita hanya berbicara lingkaran paling luar, berarti nggak menyeluruh. Makanya Al-Baqarah 208 itu bilang bahwa masuklah kamu kepada Islam yang keseluruhan. Artinya bukan hanya dalam konteks yang paling luar, tapi yang paling dalam gitu. Ya, supaya nanti kita akan menyadari, ibu bapak maaf ya, jangan sampai nanti besok di bulan Ramadan cuma jadi bulan pesta kuliner gitu kira-kira. Ya, urusannya cuma bukber mulu, makan, minum, ya dan seterusnya gitu. Itu penting, iya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah Ramadan ini adalah jembatan untuk membawa kita menembus dari Islam ke iman, iman ke ihsan. Terlebih yang dipanggil sama Allah dalam konteks yang namanya puasa, bukan hai orang-orang yang Islam, betul nggak Bu? Tetapi hai orang-orang yang beriman. Berarti ini kita lagi nggak ngomongin layer paling luar nih, tapi layer yang di tengah gitu kira-kira. Sip ya? Nah, bismillah ya, pelan-pelan nih. Dalam perspektif ini saya mau membagi dua dulu. Kita pernah bahas ini di tahun lalu. Di Al-Baqarah 183 kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi ibu bapak waktu besok mau niat puasa, nawaitu saum. Betul? Maka maaf nih, orang bisa berniat cuman membunyikan tapi tidak melibatkan esensi gitu. Ya, karena nanti kita akan ngerti bahwa niatnya itu justru kepada saumnya, siam itu jembatannya gitu. Sehingga nanti output yang menuju kepada ketakwaan, keholistikan kita semua antara saum dan siam jadi satu kesatuan. Ya, contoh. Kita bahas dua-dua dulu. Ada identitas, ada value. Kalau manusia itu identitas atau value, Bu, Pak? Hah? Nah, beda-beda lagi ini, ya. Ini mah nggak ditonton kayaknya, ya. Loh, manusia itu value-nya, atau gini saya balik, orang itu value atau identity? Identitas. Ya, berarti kalau kita bicara identity, kita berbicara tentang orang. Kalau identity-nya udah dalam tanda petik dilepas, maka kembali kepada value aslinya yang disebut yang namanya manusia. Jadi kita duluan jadi orang, duluan jadi manusia, Bu, Pak. Kita ini manusia yang mengorang, fitrahnya adalah manusia. Makanya ending dari Ramadan bukan disuruh menuju, tetapi kembali.
Jadi kita adalah kefitrahan yang banyak diasosiasikan oleh identitas, sehingga saking identitasnya banyak, kita lupa siapa itu kita gitu. Kita dikotak-kotakan oleh identitas dari lingkungan, dari figur otoritas, dari pendidikan, dari apapun, sehingga di dalam wilayah orang terjadi pengkotak-kotakan. Tapi di wilayah manusia, lepas semua identitas, kita semua ini hanyalah manusia. Berarti kita asalnya manusia lagi jadi orang, sekarang perjalanan orang menjadi manusia gitu. Makanya manusia ini adalah fitrahnya kita. Contoh, suku, bangsa, ras, agama, itu orang apa manusia? Orang. Dan itu kita disematkan, Bu, Pak. Nama nggak milih, agama nggak milih, lahir di mana nggak milih. Makanya begitu ketemu orang mana? Pasti dia lagi mengedepankan identitas. Yang menarik adalah manusia yang melekat kepada keorangannya, kepada identitasnya, lama-lama value-nya jadi fade away, ketutup, gitu. Terbukti, mohon maaf ya, ibu bapak, maaf banget. Bisa nggak orang, maaf nih ya, beda agama jadi berantem, bisa nggak Bu Pak? Bisa. Berarti dia mengedepankan identitas daripada kemanusiaan. Menghina ras tertentu misalnya. Menganggap bahwa ini ras ini lebih baik, ras ini lebih nggak baik. Menghina bahwa agama ini lebih oke, agama ini nggak oke. Semua di mana? Di wilayah yang namanya identitas. Padahal identitas itu hanya lekatan-lekatan sosial yang memang dibutuhkan dalam kehidupan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Makanya kalau mau pakai bahasa yang lebih esensial, semakin mengorang, semakin mengilah namanya. Semakin manusia, semakin mengallah gitu. Makanya la ilaha illallah, tidak ada identitas kecuali kita ini hanyalah manusia. Maka kalau kemanusiaan yang dikedepankan, mau di depan kita Cina, mau di depan kita Batak, mau di depan kita Kristen, Protestan, Hindu, nggak peduli. Kenapa? Saya kemanusiaan mau menolong mereka gitu kira-kira. Makanya kenapa di 21107 statement pentingnya rahmatan lil alamin, di sini nih semuanya gitu. Nah, sehingga si value ini tuh nggak pernah hilang, tapi ketutup. Paham ya? Kalau boleh dianalogikan bahwa value ini adalah cahaya, si identity itu adalah yang menutupi cahaya. Kalau cahaya tertutup, maka dia akan jadi gelap dalam tanda petik. Nah, iya, aduh nggak enak ngomongnya ya, ya gitulah pokoknya ya. Ini lagi ngomongin gini gelap, berokin gitu. Ini nggak ada urusan-urusan sama yang lagi gelap-gelap lainnya, nggak ada ibu bapak, nggak ada ya. Sip ya. Makanya kalau orang lagi berbuat kesalahan, sering dengan analogi gelap mata. Oh dia lagi gelap nih. Kalau orang Sunda tuh kalau orang yang lagi ngelakuin hal yang buruk, bahasanya gini, wah manehna keur poekeun, poek bahasanya. Poek itu artinya gelap gitu. Makanya orang yang mengedepankan identitas itu disebut orang yang gelap, bahasa Arabnya disebut zolim gitu Bu Pak. Zolim itu artinya gelap, dari kata zulmatin. Makanya ada kata-kata zulmatin ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Jadi ketika saya merasa benar karena identitas saya dan saya merendahkan orang lain gara-gara identitasnya, udah pasti dia lagi tertutup cahayanya, dia lagi dalam keadaan zolim. Berarti orang yang zolim adalah orang yang tidak kenal diri sejatinya. Makanya kalau nggak kenal diri, jadi nggak tahu diri. Makanya jadi susah percaya diri. Dan yang akan dilakukan adalah menjual diri, gitu. Sip ya. Ini menjual diri itu bukan gimana-gimana, bukan. Menjual diri kepada keinginannya, menjual diri kepada nafsunya, menjual diri kepada angan-angannya, menjual diri. Akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu bukan karena kesadaran dirinya, gitu kira-kira. Makanya kenapa diulang-ulang, man arafah nafsa faqad arafah robah. Kalau kamu kenal nafs itu, kamu akan kenal siapa sejatimu gitu. Sampai sini oke? Sekarang pertanyaannya gini Ibu Bapak,
Begitu kita lahir, identitas kita ini banyak diisi oleh semua yang terikat kepada diri kita yang sejati nggak kira-kira? Iya. Begitu lahir aja udah langsung diikat dengan kamu keturunan X. Betul nggak? Kamu keturunan siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi begitu lahir, kita udah digeser dari value menuju identity gitu. Nanti sekolah di mana pengaruh, SMP-nya di mana pengaruh, SMA-nya di mana pengaruh, kuliahnya di mana pengaruh, gitu kira-kira. Kenapa? Pelan-pelan kita menuhankan identitas gitu. Sip ya? Berarti ibu dan bapak pelan-pelan dari value turun ke identity nggak? Itulah ketika turun ke identity, kita mulai turun dari konteks sang akhir adalah Allah, turun. Inilah yang disebut namanya dunia. Value namanya akhirat gitu. Jadi ini bukan mau berbicara ruang, waktu, tempat, bukan. Tapi dimensi. Kalau kita menggunakan dimensi keduniaan kita akan merasa sombong karena kita lulusan ITB misalnya. Kan aku ini, kan aku anaknya ini, kan aku lulusan ini, kan, dan seterusnya. Sehingga pelan-pelan kesejatiannya jadi ketutup gitu. Nah, titik-titik ini semua yang akan membuat lekatan-lekatan, akhirnya apa? Kemelekatan, attachment. Akhirnya apa? Kemelekatan ini menutup kesejatianmu. Tertutup bahasa Arabnya kafir gitu kira-kira. Jadi orang yang tercover adalah orang yang mengedepankan identitasnya dan dia bisa merendahkan contohnya. Kenapa? Dia tertutup dirinya karena kenapa? Mengagungkan, menuhankan yang namanya identitas. Jadi kafir itu urusan KTP bukan? Bukan. Bukan agamanya, bukan suku bangsa, bukan. Tetapi sikap ketika dia seseorang yang tidak memunculkan value-nya, berarti dia memunculkan, let's say ya ibu bapak, ini kita sebut semua titik-titik ini pakai bahasa yang gampang, ego. Udah gitu aja. Jadi kalau mau pakai flip-flop, ketika egonya on, Allahnya pasti off. Ketika Allahnya on, egonya pasti off. Maka mau menghadirkan Allah, caranya gimana? Egonya dinonaktifkan sementara, dalam tanda petik. Berarti penting untuk didiamkan. Makanya puncak dari saum itu nanti ujungnya adalah diam. Puncak dari haji itu namanya wukuf. Dalam perspektif Ibnu Arabi, ibu bapak, ibadah yang satu-satunya nggak ada amalan itu cuma puasa, dalam tanda petik. Syahadat mengucapkan nggak? Ada movement. Sholat ada gerakan nggak? Ada movement. Zakat ada gerakan nggak? Ada movement. Haji ada tawaf sa'i nggak? Ada movement. Tapi puasa no movement apapun. Karena kita hanya diam. Kalau dalam perspektif saum atau siam tadi, nggak makan, nggak minum, justru bukan melakukan tapi meniadakan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Makanya dalam sebuah, ini pasti ibu bapak sering dengar, puasa itu untukku kata Allah. Kenapa? Karena no movement, dan menjadi puasa adalah mengambil sifat-sifatku gitu. Tidak makan, tidak minum, sifatnya Allah. Berarti sesaat kita mengurangi aktiviti fisik, kita lagi meningkatkan derajat dari sini nih, kuadran sini, menuju kuadran sini. Tidak tidur, sifatnya Allah. Kita mengurangi tidur di bulan puasa. Banyak mengingat. Jadi artinya apa? Konteks di sini adalah Ramadan itu perpindahan kuadran dari identity menuju yang namanya value. Maka takwa itu adalah value-nya. Jadi ibu bapak maaf ya, nggak ada kata-kata yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang KTP-nya Islam. Nggak ada bu pak. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Kenapa? Semua itu hanyalah jembatan menuju kepada mengeluarkan value asli kita yang namanya manusia. Makanya di dalam Ramadan nanti ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Urusannya sama mana? Sama habluminanas, habluminal alam, sama habluminallah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi maksud saya ibu bapak jangan cuman berpikir nggak makan nggak minum saya udah puasa gitu. Bukan itu poinnya.
Makanya kalau bahasa Sanskrit, upavasa itu artinya stay with God. Stay with Allah gitu. Upavasa itu adalah terus menerus untuk mengaktifkan value-nya dibandingkan egonya gitu. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak, si ego ini udah terlatih untuk hadir terus nggak kira-kira? Iya, terlatih banget lah untuk urusan ego gitu. Dah aja. Dan si ego ini bisa menjadi yang namanya habits gitu kira-kira. Nah sehingga yang tadi di awal dikatakan bahwa salah satu esensial berRamadan nanti intinya adalah melakukan perubahan yang namanya habits gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Dapat ya? Nah sekarang kita bagi dua dulu nih. Karena kalau kita nanti ngerti mana diri dan mana alam, pairingnya yang mana, nanti kita akan ngerti, oh mana wilayah saum, mana wilayah siam, mana wilayah Idul Fitri, mana wilayah Lailatul Qadar, mana wilayah nuzulul Quran, nanti kita akan paham. Karena selama ini Lailatul Qadar aja Bu, Pak. Jadi kayak untung-untungan, 21, 23, enggak, 25, enggak, 23, ribut gitu. Jadi kelewat, kayaknya kemarin deh, enggak besok gitu. Terus kalau mikirnya cuma tanggal-tanggal ganjil, yang puasanya beda, tanggal ganjilnya beda nggak Bu, Pak? Beda, pusing tuh gitu. Sip ya. Sehingga mudah-mudahan kita, ya saya rasa cerita-cerita ini akan pengulangan gitu ya. Nanti ceramah-ceramah tarawih itu lagi gitu, yang dalam konteks ketika kita tidak memindahkan ke ranah value atau kesadaran, ya itu hanya akan dilakukan dalam konteks yang namanya menggugurkan kewajiban dan meneruskan yang namanya kebiasaan. Nah, diri ada faktor yang paling luar Bu, Pak. Alam pun demikian, ada faktor yang paling luar. Jadi ini semuanya mirror effect namanya. Jadi diri yang paling luar akan berjumpa dengan diri alam yang paling luar. Let's say diri kita yang paling luar disebut fisik atau yang disebut zohir. Ya, makanya di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir maupun batin. Maka kalau diri fisik akan ketemu dengan alam fisik. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kita tidak ragu punya diri fisik, betul Bu, Pak? Dah, udah nggak ragu, Ibu Bapak bisa pegang. Ini semua in physical. Tetapi orang yang takwa, salah satu perspektif di dalam Quran, yu'minuna bil goib. Ibu Bapak pernah dengar kata goib? Pernah. Goib itu apa? Dimensi yang lain, other dimension. Makanya kalau kita bicara tentang kelahiran, lahir itu artinya apa? Berpindah dimensi, itu namanya lahir. Sip ya. Berarti kalau kita berpindah dimensi sama dengan kelahiran, kelahiran itu bukan hanya brojol lahir, ya oke sih, tapi esensinya adalah adanya perpindahan dimensi gitu. Berarti dalam perspektif ini, oh kalau di sini ada fisik, ada dimensi yang kedua namanya non fisikal. Jadi melampaui fisik berikutnya namanya adalah goib. Sampai sini oke? Contoh, wajah bisa terlihat, tapi perasaan seseorang kita nggak bisa lihat, betul nggak Bu, Pak? Yes. Wajah bisa terlihat, tapi emosi seseorang kita nggak bisa dengar. Oke? Artinya, jembatan dari fisik ketemu fisik, di tengah-tengah kita diberikan yang namanya panca indera. Sekarang nggak panca sih, udah banyak, ada 9 lah. Gitu. Sip ya. Sehingga bahasa Qur'annya pendengaran, penglihatan, pikiran. Kita bisa mengabsorb semua yang dari luar karena pintu gerbang external world kita, alam fisik kita, masuk informasinya melalui pendengaran, penglihatan, perabaan, rasa gitu ya, dan penciuman. Sampai sini oke? Sip ya. Berarti alam fisik akan masuk kepada diri fisik kita melalui sensing, dan di berikutnya, kalau dalam perspektif tasawuf ini fisik disebut alam mulk.
Bu, Pak, kalau pernah dengar. Mulki. Naik satu level disebut malakut. Nanti naik yang di paling dalam itu disebut jabarut gitu. Jadi ada mulki, malakut, jabarut. Fisik diantaranya esensial. Ya, jadi nanti kalau ngomongin malaikat bukan pakai sayap cik, bukan itu poinnya. Jibril bukan urusan namanya Jibril, bukan. Nanti kita ngerti. Gitu. Nah, pertanyaannya, begitu kita pertama lahir ke muka bumi, yang pasti langsung on, ini dulu nih. As a physical. Makanya di 1678 kamu keluar dari perut ibu kamu, you know nothing. Belum punya yang namanya pengetahuan. Belum punya apa, Bu, Pak? Pengetahuan. Tapi bukan berarti nggak ada kesadaran, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Belum tahu, tapi dia punya concern yang namanya basic, yang namanya intelligent. Itulah kenapa bayi nggak diajarin nyusui ke ibunya, tapi dia tahu. Ya, sampai sini oke? Nah, menariknya di surat 16 ayat 78, pendengaran, penglihatan, baru mikir. Berarti yang paling awal aktif pendengaran dulu, penglihatan dulu. Maka dalam tradisi Islam begitu lahir, kupingnya langsung diisi oleh azan gitu. Sip ya? Sehingga yang didengar, yang dilihat, yang dipikir, kira-kira akan ada wadahnya nggak, Bu, Pak? Ada. Setelah kelahiran biologis, beberapa saat dia mulai masuk semua informasi, lahirlah sebagai psychological, jiwanya hadir di situ. Maka wadah pikiran, perasaan, emosi, namanya jiwa. Di sini udah mulai ada keinginan, udah mulai ada mau-mau. Contoh, anak begitu lahir, ketika nangis, dia lagi emosi nggak, Bu, Pak? Lagi sebel sama temennya nggak? Enggak, nangis karena haus, selesai. Ya, tapi begitu udah usia 1 tahun, 2 tahun nangis pengen mainan, 3 tahun pengen mainan, nangisnya gara-gara keinginan jiwa atau memang alamiah? Keinginan jiwa. Berarti sudah mulai ada yang namanya jiwa. Jiwa mulai aktif. Sip ya? Nah, lingkaran terdalam adalah yang disebut spiritual. Jadi kalau ini disebut jasad, let's say, ini disebut jiwa, inilah yang disebut dengan yang namanya ruh gitu. Maka ruh nanti ketemu sama jabarut, jiwa nanti ketemu sama malakut, fisik nanti ketemu sama mulk gitu. Pertanyaan. Yang ibu bapak lihat secara sensing, secara yang namanya panca indera, dari semua yang kita lihat, porsi yang paling banyak itu wilayah goib atau wilayah batin? Wilayah goib atau wilayah fisik? Hah? Gini. Ibu bapak begitu ngelihat orang, yang kelihatan pasti langsung kelihatan fisiknya nggak? Pikirannya kelihatan nggak? Perasaannya, memorinya, emosinya. Berarti yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Nah, oleh karena itu, jangan cepat mengambil keputusan sementara yang kita lihat kecil banget gitu, datanya. Kita nggak tahu perasaannya, kita nggak tahu memorinya, kita nggak tahu mentalnya, kita nggak tahu banyak hal. Makanya kalau ini disebut aku 4, di sini disebut aku 3, di sini disebut aku 2, aku 4 itu adalah sesuatu yang sangat terbatas. Betul nggak? Oke, sampai sini? Berarti wilayah goib kita lebih banyak nggak? Kok diam gini ibu bapak? Berarti ibu bapak makhluk goib bukan? Nah, semakin kita ke bawah, Bu, Pak, semakin kita bermain-main di level paling luar, semakin akan banyak oposisi namanya. Semakin akan banyak perbedaan, semakin akan banyak dialektika, semakin akan banyak yang namanya dualitas gitu kira-kira. Sip ya? Maka semakin ke bawah, semakin konteksnya namanya dunia.
Tapi semakin menembus, itu namanya akhirat. Jadi kalau orang tidak mampu melepaskan diri dari aku 4 untuk masuk ke aku 3, ngeberesin aku 3 masuk ke sini, pokoknya hidupnya hanya hitam putih benar salah, hitam putih benar salah, gitu kira-kira. Dan hidup tidak sekaku hitam putih gitu. Ya. Berarti wilayah-wilayah fisikal dikit nggak Bu Pak sebenarnya? Dikit. Maka hukum di dalam Quran itu less than 10%. Pembicaraan banyak tentang tauhid gitu kira-kira. Berarti maaf ya, semakin orang ke bawah, semakin akan banyak perbedaan nggak? Semakin akan banyak pertentangan nggak? So itulah kenapa kamu penting menembus dinding yang lebih dalam supaya kamu bisa melihat ini semua dalam satu kesatuan gitu. Makanya semakin ke dalam namanya tauhid, mengahad gitu. Nah, dalam perspektif yang disampaikan oleh banyak pemuka-pemuka ulama gitu, bagian paling luar itu namanya Islam. Fisiknya, gerakannya. Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf ya. Sholat itu urusan aku 4 atau aku 3? Gini. Sholat itu urusannya pada gerakannya atau pada value-nya? Dua-duanya, kan ada gerakannya menuju value. Betul nggak? Yes. Tetapi ketika ibu bapak gerak, itu urusan Islam, urusan iman. Islam, konteksnya aku 4. Aku 3-nya di mana? Niat adanya di sini. Maka perilaku aku 4 tergantung niat aku 3-nya. Contoh, ibu bapak kalau kita lagi ketemu, saya lagi gini. Lagi apa bu pak? Belum tentu. Tanya dulu, mas niatnya apa? Betul nggak? Kalau saya lagi gini, olahraga. Kenapa? Memang niat saya pengen gerak-gerak badan aja sih. Kita nggak pernah tahu niatnya langsung, ini sholatnya rada ngaco nih. Belum tentu gitu. Kok sholatnya rada ngaco, orang dia nggak pengen sholat misalnya. Betul nggak? Betul nggak? Berarti yang menentukan aku 4, yang menentukan fisik, yang menentukan yang terlihat, itu tergantung dari niat. Makanya Nabi Muhammad selalu mengatakan semuanya berawal dari niat. Kelihatan nggak niat? Enggak. Jadi niat itu diucapkan atau ditetapkan. Nah, waktu puasa banyak yang diucapkan atau ditetapkan? Yo niat bareng, nawaitu. Saumagodin, udah. Tapi sorry itu saya ketika dia mengucapkan tidak membawa aku 3-nya, berarti 4-nya ya namanya bukan saum sih gitu. Makanya kalau hanya menggugurkan kewajiban hanya apa? Ya udah, itu ranah aku 4 lah. Tapi belum masuk kepada esensi yang namanya, bagian paling luar namanya Islam, masuk ke dalam namanya iman, yang terakhir ini, yang akhirat ini namanya ihsan. Ibu bapak maaf ya, keributan banyak di aku 4 nggak? Sok nanti lihat, diulang-ulang lagi, yang terbaik terawih 11, 2, 3 berantem aja bu pak, nggak beres-beres, nggak selesai. Sip ya. Maka kalau kita tidak menjadikan aku 4 sebagai dalam konteks perjalanan ketiga dan kedua, ya udah, itu baru dalam wilayah syariat. Tapi kalau itu menjadi jalan aku mendekatkan jalan namanya tarikat di sini. Akhirnya menjadi makrifat hakikat nantinya ada di sini gitu. Sampai sini oke? Sip ya. Sekarang pertanyaannya, ibu bapak ini kita 2 menit lagi pemanasan beres baru mulai, boleh ya? Ya belum mulai, belum pemanasan dulu. Ini yang penting. Gini. Takwa
Itu aku 4 atau aku 3? 3 dong. Ih, takwa banget. Baju takwa, orang takwa beda loh ya, beda. Orang pakai baju takwa belum tentu sifatnya takwa, belum tentu. Kenapa? Iya. Jadi ibu bapak ngeliat sih takwa, bu, ini baju takwa, dalamannya belum tentu. Maka jangan tertipu oleh casing. Nah, casing menipu. Ya, clear? Oke? Pertanyaan. Perintah ada 2 nih ya. Atau kalau gitu gini deh. Kalau kita bicara nawaitu saum, itu terletak pada niat, berarti saum ada di 4 atau di 3? 3 di sini, jelas. Berarti ibu bapak, porsi terbesar dalam orang puasa bukan urusan gak makan gak minum, tapi memuasakan jiwanya gitu. Karena soul ini, niat ini yang akan mengaruhi yang 4-nya gitu kira-kira. Sip ya? Nah sekarang baru kita kaitkan. Siyam, saum, la'alakum, tatakun. Jadi orang yang beriman, semoga menjadi takwa. Katanya masih semoga, belum pasti. Semoga loh. Makanya beres-beres Ramadan, ya maaf nih ya, langsung Idul Fitri, wih, selamat hari kemenangan. Belum tentu. Dirayakan oke, seremonial oke, tetapi belum tentu jiwanya menang gitu. Nanti kita ngerti jiwa yang menang itu seperti apa. Karena jiwa yang kalah itu salah satunya adalah ketika kita kalah, pengen terus ngikutin maunya tubuh, maunya pikiran, maunya tubuh, maunya pikiran, maunya tubuh, maunya pikiran gitu. Kita terbelenggu oleh keinginan tubuh, keinginan pikiran, perasaan, emosi. Tubuh, pikiran, perasaan, emosi gitu. Akhirnya apa? Kita terjebak di 3-4. Ingat, 3-4 ini dunia. Ibu bapak, kita ini hidup di dunia, hidup di bumi. Ketika kita beli ini, yang kita beli isinya. Isinya apa namanya? Jadi waktu kita minum apa? Kita minum air atau minum esensi air? Esensi. Karena air adalah nama yang disematkan kepada yang seperti ini. Water. Water itu nama. Ibu bapak tidak minum nama, tapi meminum substance-nya. Betul nggak? Jadi air adalah nama yang disematkan kepada substance-nya, esensinya, jabarutnya, ruhnya. Dapat gak? Kalau di Inggris water, di Bandung cai. Tapi substance-nya sama gak? Berarti yang diminum airnya, nama airnya, atau esensi airnya. That's it. Kebayang gak? Udah kita terjebak dengan kata air, terjebak dengan merek, lupa sama substance gitu kira-kira. Ini kalau saya pindahin ke merek yang lain, jadi ganti merek nggak? Ya. Tapi nama substance-nya beda nggak? Substance-nya beda nggak? Nggak. Jadi yang berpotensi berubah-ubah pasti aku 4-nya. Jadi ibu bapak, salah satu kedamaian hidup adalah ketika kita sudah punya kemampuan melihat tembus pandang, yang aku lihat bukan 4, bukan 3, tapi yang aku lihat adalah 2-nya. Yang aku lihat adalah substance-nya. Maka kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Sulit jadi orang yang julid, sulit jadi orang yang merendahkan, karena kenapa? Aku melihat substance yang sama dengan aku. Berarti tidak ada keterpisahan. Yang memisahkan substance ini cuman kulit, selesai. Lepas kulitnya, kita menyatu gitu. Cuman karena ada kulit, kita melihat tidak substance-nya, tapi sibuk urusan perbedaan fisik, perbedaan merek, perbedaan penamaan. Betul nggak Bu, Pak? Oke sampai sini. Nah, sekarang saya tanya. Kalau 4 wadah kita hidup, itu namanya bumi. Tapi bukan ngomongin planet bumi, bukan sih. Karena nama planet bumi itu baru ada kemarin-kemarin.
Quran berbicara fil ard itu ngomongin wadah, udah gitu aja. Cuman supaya gampang gitu. Oke? Pertanyaan. Kita anggap aja gini ya, bumi itu ruang. Ibu bapak kita ada di ruang yang sama nggak? Sama, fix. Berarti ada di bumi yang sama. Tetapi dunia kita beda-beda nggak? Beda. Karena dunia tergantung kita diinstal apa. Contoh. Yang fitrah aku 3, aku 2 atau yang fitrah aku 4, aku 3 atau aku 2? 2 adalah value. Makin turun, makin oposisi, makin ada perbedaan, makin bawah, makin tertampak dualitas gitu kira-kira. Berarti ibu bapak, kita semua dasarnya manusia nggak? Iya. Manusia bisa tidak menghormati manusia yang lain karena sudah menggunakan pakaian identitas, betul nggak? Berarti keributan ketika aku 3 ada, aku 4 ada, yang dilihat adalah identitasnya, maka terlupalah fitrahnya gitu. Contoh. Ada 2 anak terlahir di keluarga yang berbeda. Beda nih keluarganya. Keluarga A, keluarga B. Pertanyaan. Keluarga A sama keluarga B punya kebiasaan yang sama atau beda? Pendidikan yang sama atau beda? Totally different. Berarti kefitrahan manusia kita ini dikasih baju at least sama orang tua kita, pakaian yang namanya identitas. Let's say si A dikasih baju atau dikasih kemasan, atau paling gampang kacamata aja ya, dikasih kacamata merah. Si B dikasih kacamata hijau. Berarti begitu dia lahir, nah ini begini, begitu. Si fitrah tertutup oleh kacamata merahnya, si fitrah tertutup oleh kacamata hijaunya. Berarti begitu kita lahir, diinstal warna, sehingga ketika kita pakai kacamata merah, yang ibu bapak lihat semua ini jadi warnanya apa? Kalau hijau, yang dilihat apa? Nah, berhadapanlah dengan kertas putih, Bu, Pak. Kira-kira saat si A ditanya, "Nak," atau "Mas," atau "Kang," itu kertas warna apa? Dia jawab apa? Kenapa? That's it. Si B jawab apa? B sama A ketemu, berantem nggak? Dia dua-duanya berantem karena lupa ngelepas kacamata. Dapat, Bu, Pak? Kacamata inilah yang disebut dunia. Kertas putih yang disebut kenyataan, yang disebut realitas, inilah yang disebut akhirat. Pertanyaan, yang paling akan selalu terjadi, sudut pandang kita atau kenyataan? Yang akan terjadi. Yang akan terjadi, kenyataan atau maunya kita? Kenyataan atau sudut pandang kita? Berarti yang harus diberesin yang mana? Nah, kebanyakan orang pengen ngerubah realitas sesuai maunya aku gitu. Berarti pertanyaannya, dunia mengadjust akhirat atau akhirat mengadjust dunia? Ego yang diadjust ngikutin value atau ilah yang diadjust mengikuti Allah, atau sebaliknya? Sebaliknya. Oke, anyway, ego itu dalam bahasa Latin artinya aku sih, Bu, Pak. I. Jadi kalau segala sesuatu ada akunya nih, nah udah pasti nih, gitu. Dalam artian akunya lebih penting daripada di luar gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi wajar nggak sekarang banyak orang berantem? Karena tidak punya kemampuan untuk melepaskan dunianya. Gak bisa move on, benar. Dan berpikir bahwa semua kehidupan itu terjadi sesuai sama maunya aku. Maka si dunia ini, Quran ngomong, dunia itu hanyalah permainan dan senda
Bro, udahlah. Santai aja. Makanya ibu bapak maaf ya, ketika dunia ini mengental, warna merah yang kelihatan keluar makin tebal nggak? Susah nggak ngelihat warna lain pasti? Nah udah gitu. Jadi tipikal-tipikal orang yang duniawi, maaf ya, bukan yang orangnya duitnya banyak, mobilnya bagus. Bukan. Orang yang sulit menerima pendapat orang itu duniawi banget namanya. Gitu. Bukan karena punya ini, bukan. Contoh, analogi lain. Ini kita sebut realitas. Lawannya, nah, saya mau masuk ini ulang-ulang ibu bapak ya, supaya kita rewind terus. Ibu bapak, kita hidup ada masalah nggak? Oh, banyak. Dulu waktu kecil ada masalah nggak? Ya, saya selalu mau mengulang-ulang ibu bapak, masalah tuh nggak pernah banyak. Cuman satu aja. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah gitu aja. Betul nggak? Sehingga semua ego, semua titik-titik ini akan menimbulkan yang namanya ekspektasi. Di mana ekspektasi akan selalu berlawanan dengan yang namanya realitas. Yang pasti menang yang mana, Bu? Ya udah. Berarti yang harus diberesin yang mana? Jadi semua problem ada di mana? Tapi semuanya gara-gara kamu, gitu. Ya, gara-gara mereka. Gara-gara. Berarti pertanyaan besarnya, semua ekspektasi terjadi karena satu poin yang boleh saya kasih kata namanya, bagaimana aku memberikan makna. Berarti titik-titik ini titik-titik pemaknaan terusnya kira-kira. Iya. Makanya ibu bapak, contoh, dicontoh lagi. Ibu bapak pernah ketemu orang nyebelin nggak? Pernah nggak? udah bukan pernah lagi ya, sering gitu. Ya, tapi nanti mungkin ibu bapak ya, maaf ya, kalau kesini nyebelin, ini nyebelin juga, ini nyebelin juga, kayaknya harus mulai curiga deh bu pak. Kayaknya curiosity-nya harus mulai ada deh, kenapa ini semuanya nyebelinnya gitu. Jangan-jangan gini, realitas tuh adanya di sini, bahkan di sini. Artinya kalau boleh pakai kata ya, emang susah sih, tapi saya menggunakan kata yang paling gampang, netral. Kenapa pak? Oh iya, belum, tenang pak, tenang. Bukan masalah survive-nya, bukan. Gini, enggak, netral tuh bukan masalah kita nggak punya sikap, bukan masalah kita tidak memilih, bukan itu poinnya. Tetapi kita penting sadar, sesuatu yang netral itu akan dipengaruhi oleh bagaimana kita memaknai sesuatu itu. Betul nggak? Maka kalau kita bicara kenetralan ini adalah fakta, semua fakta tergantung bagaimana kita memberikan makna. Ntar kok mati? Oke, sampai sini oke ibu bapak? Contoh, berarti ketika kita sebel sama orang, bukan dia yang menyebalkan, aku memaknai dia menyebalkan. Karena ada bagian-bagian yang aku nggak suka ada di dia, gitu kira-kira. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, kalau saya tidak pernah merubah makna, akan sulit nggak memaafkan dia? Nah udah. Dan ibu bapak, sorry to say, sesaat makna ini tidak fleksibel untuk bertumbuh dan berganti, kita tidak akan pernah masuk kepada kesadaran yang lebih baik. Maka pemaknaan ini, quote and quote, perlu dibakar, bahasa gampangnya. Dibakar, di bumi hanguskan untuk digantikan dengan makna yang baru. Pembakaran itu bahasa Arabnya Ramadan gitu. Jadi Ramadan adalah ketika kita mampu melepaskan pemaknaan lama
untuk menggantikan pemaknaan baru. Nah, titik-titik pemaknaan yang lama, titik-titik attachment ini dalam bahasa agama disebut dosa gitu Bu, Pak. Maka Ramadan bulan pembakaran dosa. Dari mana? Bagaimana kita merubah persepsi, perspektif, dogma, doktrin yang udah ada, paradigma, semuanya. Supaya apa? Kita get fresh dengan new meaning. Sesaat kita new meaningnya dapat, kita bisa lebih menerima yang namanya fakta. Sampai sini oke? Dapat ya? Jadi masa lalu bisa dirubah nggak Bu, Pak? Nah, tadi oke katanya. Masa lalu bisa dirubah maknanya. Kalau faktanya nggak bisa. Contoh nih, sebelum Ramadan, itu nyebelin banget. Nah, begitu dapat, oke. Dia merubah makna. Ya ampun, ternyata dia bukan menyebalkan. Dia hanyalah guru kesabaran aku supaya aku lebih ikhlas. Nah, belakangnya pret gitu. Gimana Pak? Nah, kalau orang dapat hidayah, dia bisa merubah makna lama. Gitu. Berarti ketika hidayah itu datang, hidayah itu petunjuk, hidayah itu enlightenment, hidayah itu keluasan kebijaksanaan. Sesaat hidayahnya on, makna lama pasti terkikis Bu, pasti aja. Makanya nanti kita bahas nanti urusan hidayah, karena nanti itu urusan di nuzulul Quran. Ya Bapak ingat loh ya, nuzulul Quran bukan buku datang dari atas nih, bukan. Dan yang kemarin kita bahas, ingat loh ya, Ramadan itu bukan urusan 30 hari bulan Ramadan, bukan. Tapi Ramadan adalah seumur hidup, dirayakan latihannya 30 hari. Jadi jangan sampai 30 hari beres Ramadan, nanti tahun depan lagi. Ya, gak gitu. Makanya jangan sampai kita, kalau saya pakai bahasa, bulan Ramadan itu latihan. Jadi bulan Ramadan tuh 1 bulan. Tapi beramadan 11 bulan. Dapat ya? Jadi kalau di latihan menang, jangan sampai di perangnya kalah gitu loh Bu, Pak. Iya, waktu latihan tuh gak makan, gak minum, top. Semua, jadi semua dermawan banget. 1 Syawal, pelit lagi gitu, jangan. Iya, sok nanti di bulan Ramadan Ibu Bapak mau ngundang anak yatim, sold out Bu, Pak, susah nyarinya. Iya. Soalnya semua orang jadi pada baik gitu, diundang di bukber gitu. 1 Syawal, joblesan lagi, kenapa? Oh, orang baiknya udah-udahan gitu. Kan gak gitu. Sip ya? Dapat ya Ibu Bapak ya? So maksud saya, dari semua yang kita ceritain sekarang, yuk fokusnya bukan hanya urusan-urusan 4 gitu. Tapi bagaimana di wilayahnya adalah iman. Nah, sekarang kita masuk nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Berarti yang dipanggil kan bukan ininya, soulnya. Dan Ibu Bapak, yuk mulai mengartikan ini lebih dalam. Bahasa ya ayyuhalladzina amanu itu kalimat arti gampangnya gini. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil. Ibu Bapak kira-kira masuk bulan Ramadan atau apa banyak terpanggil atau banyak karena emang harus aja, yang mana? Hah? Orang lain gitu, gitu aja gitu. Kayak sholat 5 waktu itu kebiasaan atau terpanggil, yang mana Bu Pak? Oh, terpanggil. Iya. Jadi kalau level-level iman tuh gini enak ya. Ya kan? Maka ketika terpanggil pasti ngerjainnya ikhlas. Nggak banyak sok Ibu Bapak lihat di bulan puasa, detik-detik mau buka puasa di jalan, buset dah, udah aja. Itu terpanggil buka puasa sih memang, tapi chaos banget gitu. Yang dianggap puasa itu cuma dari sahur, maghrib, udah ya, besok lagi gitu. Kan ada tuh ketika arisan, makanya arisan jarang di bulan puasa, sok Ibu Bapak perhatiin aja.
Waktu itu emang terjebak jadwal arisan, begitu lagi arisan ada tausiah, ya lucu-lucuan lah tausiahnya juga biasanya gitu, dah aja ngobrol. Lucu loh, ada satu ibu, "Shh, lagi puasa nggak boleh ngegosip." Wih, keren. Nanti aja habis maghrib kan. Kirain keren ya, taunya ya udah aja sih, ya udah gitu. Kan nggak gitu loh Bu, Pak. Makanya kenapa setelah Ramadan itu disebut Syawal. Syawal itu peningkatan artinya. Aduh Bu Pak, kalau kita ngelihat ini sebagai sistem besar ya, kenapa disebut bulan-bulan suci, bulan-bulan haram? Itu dari mulai Isra Miraj, Nisfu Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai Muharram. Itu urusannya adalah dari aku 4 sampai nanti ke aku 1 sebenarnya. Jadi menuju Baitullah itu bukan masalah Mekahnya, bukan sih sebenarnya, tapi melepaskan dunia, masuk ke 3. Anyway, 3 jiwa ini kan diantara jasad sama ruh, betul nggak? Dalam bahasa Arab pertengahan itu namanya barzah gitu loh Bu Pak. Nah makanya ada disebut alam barzah. Jadi barzah itu alam pikiran salah satunya. Barzah itu alam perasaan gitu salah satunya. Gitu ya. Jadi jangan nanti di alam barzah. Enggak nanti sih sebenarnya. Ya nanti mah nanti aja, udah nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi poinnya jangan lupa hidup itu selalu di sini sekarang saat ini. Sampai sini oke Bu Pak? Dah ya. Hai orang-orang yang terpanggil. Terpanggil. Ini HH minus berapa? Udah ada rasa-rasa terpanggil belum Bu Pak? Oh udah. Jelas dong. Sip ya, itu penting loh. Ya, sama kayak ibu bapak datang ke sini kan bukan kepaksa. Makanya enjoy. Gitu, karena kenapa? Terpanggil lah, pengen ketemu teman-teman, pengen ngobrol, pengen ada panggilan gitu. Willingness-nya tuh bukan karena harus, bukan. Tapi kan nggak kepaksa Bu, betul nggak? Iya, iya. Tapi gini maksud saya, ada panggilan untuk pengen datang, bukan dipaksa gitu kira-kira. Itu intinya. Jadi segala sesuatu yang terpaksa nggak tumbuh, udah gitu aja. Oke? Dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, it's time. Waktunya ready nih. Jadi 1 Maret itu 1 Ramadan secara kalender. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Terus 1 Ramadan yang esensi itu kapan? Nah, nanti kita ngerti. Contoh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau segala sesuatu sudah menjadi habits, kebiasaan, diulang-ulang, otak kita ini sangat pinter banget. Sesuatu yang udah diulang-ulang, dia nggak perlu lagi energi untuk mikir. Itu udah otomatis aja. Secara neuroscience-nya seperti itu. So itulah kenapa default auto program kita itu lebih mendominasi diri. Dan lama-lama kalau itu terjadi, programnya semakin mengencang, semakin memadat, itu untuk reprogrammingnya susah banget. Maka mohon maaf banget ibu bapak, after 50, 60, 70 tahun, perubahan susah banget. Ini mah menurut fakta begitu. Bukan enggak berubah, tapi susah banget gitu. Kenapa? Karena kacamatanya udah mulai bukan kacamata ini, maksudnya kacamatanya atau programnya tuh udah mendarah daging banget lah gitu kira-kira. Sip ya? Oke, makanya live bikin at 40 sih. Benar, karena 40 itu adalah penguatan program. Kalau nggak gimana lagi nggak akan berubah aja sampai sini gitu. Gampangannya lah gitu. Oke, tapi bukan. Nah, pertanyaan ibu bapak, ketika aku mau merubah kebiasaan, contoh aja, ibu bapak sering dengar kata tobat nggak? Suka berkaitannya sama dosa kan? Ini orang tuh suka seenaknya sama Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa saya ya Allah. Ampuni semua dosa. Pertanyaan, dosa bagaimana mau diampuni kalau tidak merubah cara pikir, cara melakukan, cara menanam? Betul nggak Bu Pak? Maka dosa itu akan ada kalau perubahan perilakunya atau perubahan kebiasaannya nggak berubah. Betul nggak? Berarti kalau mau merubah dosa, gimana caranya? Merubah kebiasaan. Pertanyaan, yang paling tahu kebiasaan yang harus dirubah siapa? Nah, itu.
Berarti ibu bapak itulah kenapa penting mengikro tadi. Sesaat ke geng ini, kok nyebelin semua? Oke, ke geng ini nyebelin semua. Kok semuanya terasa nyebelin ya? Sinyal tuh. Kenapa ya? Nah, biasanya diawali dengan kenapa ya? Kenapa ya? Ada questioning. Di saat ada questioning itu kita santai dulu, relax dulu, that's it. Saya kayaknya tahu deh harus merubah ini. Oh ya ampun, misal Bu, Pak, dia mulai menyadari, ternyata saya tuh pelit ya, gitu. Misal. Bisa begitu nggak Bu, Pak? Dan Ibu Bapak, pintu gerbang untuk tahu kesalahan, maka ini yang akan menjadi semua penyakit psikologis adalah banyak orang yang sekarang denial, Bu, Pak. Ngeyel. Makanya penting nomor 1, akui. Gitu. Semua problem gara-gara gak mau ngaku sih Bu, Pak. Udah gitu aja. Karena begitu si aku tiganya menjadi satu yang namanya identitas nih, kita akan megang terus. Pasti kesel. Contoh, hitam lu, enak aja. Padahal beneran sih, tapi dia gak menerima gitu. Denial gitu. Kan yang paling gampang, jelek lu, emang. Udah beres Bu, Pak, selesai. Ya, udah no question. Yang ngomong happy kita nggak ada masalah. Betul nggak? Karena mau baik atau mau buruk tergantung terserah pandangannya dia. Betul nggak Bu, Pak? Iya. Gimana Bu? Iya. Iya. Jadi jurus emang penting Bu, Pak. Maka Ibu Bapak maksud saya, maaf ya. Sesaat ingin meramadankan diri, satu poin untuk membawa kebahagiaan dalam hidup kita, please do, jangan ngerasa penting dalam hidup Bu, Pak. Udah gitu aja. Once ngerasa banget harus dihargai, harus diakui, ngerasa banget penting, ya omonganku tuh nggak didengerin gitu. Kan ngerasa penting jadinya. Mulai tuh keluar yang namanya ego. Nah, maksud saya Bu, Pak, sesaat kita get contemplate, oke, kayaknya aku kurang suka, kayaknya perlu ngurangin julid misalnya, perlu ngurangin komentar orang. Masing-masing kita akan tahu apa yang perlu dirubah. Sesaat detik itu Ibu Bapak tahu yang mau dirubah, let's say aku kayaknya pelit, itulah yang disebut hilal namanya. Telah datang hilal. Hilal itu bulan kecil. Dalam perspektif tasawuf, bulan itu digambarkan dengan hati. Nanti the next kita akan bicara tentang full and moon. Jadi dalam bahasa Indonesia, di bahasa Arab itu ada komar, ada syahr. Komar diartikan bulan, syahr diartikan bulan. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia, ada moon, ada month. Beda. Nah, syahr Ramadan itu nggak berbicara tentang waktu. Satuan waktu bukan. Tetapi rembulan cahayanya. Gitu. Sehingga enlightenment itu nanti datangnya dari sumber cahaya gitu kira-kira. Nanti kita bahas. Tetapi maksud saya Ibu Bapak, yuk ketika kita that's it, saya mau berubah. Itu dulu tuh. Karena jangan lupa, setiap manusia itu, setiap hidup sih, semesta itu, kata kuncinya bertumbuh Bu, Pak. Nggak ada lagi. Makanya dinamis. Kun fayakun itu adalah bertumbuhan tanpa batas gitu. Nah, contoh-contoh. Dan nih, let's say, udah deh, ngerasa kok ini nggak enak terus, ini nggak enak terus, diikro, dapat. Oke, saya tahu. Dan kita penting Ibu Bapak, penting banget untuk punya me time, untuk tahu, mengakui ini yang harus saya dirubah, ini yang penting saya rubah gitu. Kira-kira Bu, Pak, di semua yang ada di sini, perubahannya sama atau beda? Waktu dapatnya sama atau beda? Itulah kenapa saat hilal ada, niat mau berubah, besoknya 1 Ramadan gitu kira-kira. 1 Ramadan. Berarti maaf ya, secara hakikat 1 Ramadan kita beda-beda gak? Nah gitu maksudnya. Gak ada yang sama. Bulan Ramadannya bareng, iya. Tapi 1 Ramadan secara esensinya begitu aku tahu mau berubah, oke. Contoh ya Ibu Bapak, ini saya bicara subjektif banget nih. Buat saya, besok masuk 1 Ramadan gak makan gak minum, gak ada tantangan Bu, Pak.
Easy banget. Karena tiap hari juga saya makan cuma 2 jam, urusan nggak makan nggak minum, nggak ada apa-apanya gitu. Tetapi saya bisa menyadari kenapa saya melakukan ini, dapat hilal dari prodia nih. Oh ini udah mulai nggak beres nih gitu. Oh ini gini gitu. Baru terpanggil, aku harus berubah nih, pola makan harus dirubah, pola tidur harus dirubah. Kenapa? Ini hilal udah datang nih gitu. Prodia, ya cek lab kan maksudnya kan, dicek gitu. Wah kolesterol lah apa gitu. Nah ibu bapak maaf ya, kalau itu saya lakukan tanpa keterpanggilan, nggak akan. Dalam konteks mau melakukan ini setulus hati, karena kenapa? Saya tahu ini adalah panggilan dari Ramadannya saya. Untuk apa? Untuk puasa seumur hidup gitu, quote and quote. Bukan karena harus, bukan karena apa-apa, karena kenapa? Hilal. Maka saya lakukan ini dengan keimanan gitu. Artinya dengan keterpanggilan. Bukan karena harus, bukan karena, dan seterusnya lah gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Wih, udah dapet hilal nih kayaknya diam-diam. Ini. Oke ya. Oke, ini udah mau 11.40 supaya nanti kita bisa tanya jawab dan kita zuhur bareng. Tapi mudah-mudahan di tahapan ini kita mulai menyadari bahwa lapis diri, lapis alamnya paham. Siam dan saum tidak hanya untuk di aku 4, tetapi poin utamanya adalah simple aja Bu Pak. Kali ini saya mau ngasih PR aja. Yuk Ibu Bapak, carilah hilalnya masing-masing. Dan pun nanti di bulan Ramadan 30 hari mempeng lagi latihan bareng, itu saat yang tepat untuk kita ikut latihan bareng. Ibu bapak maaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib puasa. Saya mau nanya, sesuatu yang diwajibkan kira-kira sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Nah udah gitu. Jujur-jujuran aja, makan bebas kapan aja sama makan diatur-atur lebih menyenangkan yang mana? Berarti besok 1 Ramadan puasa, ibu bapak diatur-atur menyenangkan atau enggak? Nah gitu, bagus jujur ya. Kan rata-rata, alhamdulillah masuk bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Pret banget lah besok dia mau diatur makannya gitu. Sebenarnya nggak happy banget gitu. Ya sama halnya begitu ending Ramadan, mau Lebaran, mau Idul Fitri, happy nggak? Happy, berarti nggak betah waktu Ramadan, ya bener nggak? Oh happy sih aneh. Mau Lebaran bentar lagi. Sok ibu cek ya, besok bakal ada status hari pertama. 29 hari lagi Lebaran, pasti ada sok. Cek. Itu hari pertamanya udah nggak betah gitu maksudnya. Gitu kira-kira. Itu jarang ada keimanan sih biasanya. Sip ya. Itulah kenapa sekali lagi, yuk. Selagi orang-orang latihan, kita ikut latihan, mempermudah Bu Pak. Dan sorry to say, yang lebih keren justru, ya ibu bapak kalau sekarang cuman bangga, aku tamat puasa. Kenapa? Tidak ada warung yang buka. Kan yang nggak ada gangguan dong. Wajar tamat gitu. Masa lagi puasa, tutup ya, lagi puasa, hormati yang puasa. Aneh Bu Pak. Suruh puasa di gua, bener. Bener. Justru sesaat semua orang makan, semua orang minum, semua orang ngapa-ngapain, dan aku tetap puasa, itulah 1 Syawal gitu. Sip ya. Makanya di awal-awal Syawal ada puasa sunnah, supaya nggak bablas amat gitu loh Bu. Sok ditahan. Supaya nggak bablas lagi apa? Puasa Senin Kamis. Supaya nggak bablas lagi apa? Puasa tengah bulan. Supaya apa? Ramadan ini dilakukan seumur hidup. So ibu bapak, yuk cari hilalnya. Start Ramadan, next setelah kita melakukan hilal itu diulang-ulang, at least dalam 30 hari ke depan ada kebiasaan baru untuk melepaskan kebiasaan lama. Setidaknya kita melepaskan pemaknaan lama untuk bisa melihat sudut pandang yang baru yang lebih damai, tenang, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bayi yang baru lahir tadi ya. Ya. Dia murni. Dan pada waktu lahir, kalau dia lahir di kalangan Islam, maka dia diazanin. Ya. Apakah itu juga bukan satu dalam tanda petik semacam polusi untuk jiwanya gitu? Ya. Gitu ya. Ya. Karena kan Islam dan Islam sebagai identitas kan agak beda ya. Gitu. Nah,
Gimana Ya, ya gini Pak. Kan kalau kita tahu dalam urusan wilayah syariat itu adalah sesuatu yang dilakukan cara at least ada makna hakikat dari semua yang namanya syariat, itu nomor satu. Jadi dalam tradisi Islam mengazankan itu adalah dalam tanda petik mau meniupkan kalimat Allah kepada jiwanya gitu Pak kira-kira. Karena ya mohon maaf nih, sebelum dia diazanin aja begitu udah masuk satu keluarga, keluarga itu adalah polusi itu sendiri kan sebetulnya. Dia udah masuk ke polusi sebenarnya. Gitu. Dalam artian kita sebut polusi kan gak enak bahasanya program aja Pak ya. Nah, udah masuk kepada yang namanya program. Sehingga secara otomatis ketika fitrah kita terlahir menjadi tubuh manusia, kita memang secara otomatis masuk ke program yang beda-beda. Gitu aja dulu. Gitu Pak. Nah, apakah program itu baik atau buruk, hitam atau putih, polusi atau menjadi pembersih, itu adalah bagaimana kita menjalaninya sebetulnya. Karena kita nggak bisa nolak Pak. Gitu. Karena kelahiran kita di mana, itu bagian dari salah satunya misi jiwa kita. Gitu. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang soul journey, wah itu menarik gitu. Karena kita dalam tanda petik ya, dalam perspektif ini gitu. Tidak ada siapapun dilahirkan tanpa mengemban dalam tanda petik tugas, quote and quote. Atau untuk melakukan yang namanya misi dalam tanda petik gitu. Jadi ketika saya lahir di rahim ibu saya nggak milih ibu saya pakai bahasa umum aja dulu ya, emang nggak milih sih, memang ya gitu kira-kira. Tapi saya menyadari bahwa oke, pasti ada message nih di sini gitu. Nah, message itulah yang menjadi program saya sekarang. Nah, PR kita yang sudah terprogram oleh dogma dan doktrin oleh lingkungan yang diinstalkan, PR besarnya adalah terbebas dari program lama gitu kira-kira. Jadi yang mau lahir diazankan, yang mau lahir dengan tradisi apa, kita semua akan terlahir pada sebuah program, intinya begitu. Nah, mau itu menjadi polusi atau pembersih, mau itu jadi baik atau jadi buruk, tergantung kita memanage programnya. Karena kita nggak bisa gini, aku tuh sekarang gini gara-gara ibu saya sih gitu, nggak bisa. Gitu. Justru salah satu skenario hidup untuk kita jalani saat ini adalah program yang sudah terjadi di dalam diri kita. Itu salah satu misinya di situ gitu. Gitu kira-kira. Nah, yang menarik, nah itu tadi Pak. PR kita adalah ketika kebanyakan orang mengazankan hanya gara-gara pokoknya gitu, dari dulunya gitu. Nanti ditanya sama bapaknya, kenapa diajarin? Dari dulu juga gitu, aku juga gitu dulu. Kayak inget aja misalnya gitu ya. Ya kan belum tentu gitu. Dalam artian, ketika itu hanya menjadi tradisi dan kebiasaan, bisa jadi kehilangan pemaknaannya. Nah, maka yang penting untuk kita lakukan for the next, lakukan itu dengan yang namanya kesadaran dan pengetahuan. Itu Pak kira-kira. Sip ya. Tadi kan Kang Abu ngomong cahaya rembulan. Rembulan kan nggak bercahaya, dia memantulkan. Iya, makanya matahari bersinar, rembulan bercahaya. Iya, beda Bu. Iya makanya. Jadi dari matahari, rembulan ke hati. Iya. Karena gini, dalam perspektif tasawuf, matahari itu simbol dari Allah, bulan itu hambanya, gitu. Jadi antara matahari sama bulan nggak bisa terpisah. Nanti kita bahas di berikutnya. Gimana Bu? Matahari apa? Enggak, matahari itu generate-nya, energinya. Gini. Ibu bapak kalau malam-malam ngelihat bulan, ngelihat cahaya kan? Cahaya itu pantulan dari matahari nggak? Secara tidak langsung sebetulnya ibu bapak mendapatkan pantulan dari matahari nggak? Iya. Tapi karena kita ngelihat bulannya, lupa sama mataharinya. Sama ketika kita ngelihat orang, lupa sama Allahnya gitu kira-kira. Gitu. Berarti source-nya tetap matahari nggak? Iya. Alhamdulillah Kang Abu. Terima kasih. Saya Prasti, baru pertama kali ini kita ketemu. Iya, kita waktu itu tatap layar. Iya. Iya. Ya, pertanyaan saya ini sebetulnya agak agak bertanya-tanya juga sebetulnya. Kalau memang ini kan semuanya Kang Abu menyampaikannya dalam kalimat-kalimat yang metaforikal ya, perumpamaan, ada rembulan, ada matahari, self yang nomor 4, nomor 3, 2, dan 1 gitu.
bagaimana caranya menembus pandangan nih agar kita tidak terkafir, terbatas dari hanya melihat self yang nomor 4 saja. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat kitab-kitab suci itu turun dalam kalimat-kalimat fisik yang terjemahannya itu multitafsir, Kang? Kenapa nggak direct aja menyatakan bahwa kamu itu nomor 1, self nomor 1? Kenapa harus melalui tingkatan-tingkatan self yang berlapis-lapis seperti itu? Harus melalui kalimat-kalimat ada dosa lah, ada puasa lah, dan sebagainya. Pertanyaan saya itu, Kang. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Ini pertanyaan keren banget nih. Top. Nomor 1, kenapa diartikan atau digambarkan seperti itu? Yang paling terpenting adalah supaya kita menggunakan akal. Ini nomor 1. Itu 1. Pun kitab suci langsung mengatakan aku 1 adalah ini, pasti akan terjadi tafsir-tafsir berikutnya. Sama pasti. Gitu. Nah, sekarang saya komain. Ada fakta, ada makna. Pertanyaan, kitab suci itu kitab fakta atau kitab makna? Fakta. Ibu bapak diceritain di Quran, Musa membelah laut, ngelihat nggak? Enggak, dongeng. Kosos, cerita. Betul nggak? Secara faktual kita nggak ngelihat lah. Tetapi kita bisa memberikan makna kepada fakta-fakta itu gitu. Dan setiap pemaknaan ini akan berkembang kembali ke fakta, kembali ke makna, kembali berbulak-balik. Itulah kenapa di surat 13, 35, di surat 18 ayat 54, di surat 30 ayat 58. Kalimat konteksnya adalah semua adalah amsal atau perumpamaan. Kenapa? Karena ini akan bisa terjadi dalam setiap zaman dengan pemaknaan-pemaknaan yang latest update gitu kira-kira. Nah, disitulah PR kita menggunakan akal untuk selalu memberikan sebuah makna dari sebuah fakta gitu. Itu sih poinnya. Karena nanti kita akan ngerti bahwa, ya balik ya ibu bapak, semua yang ada di Quran kita nggak ngelihat langsung loh. Betul nggak? Secara ainul yakin enggak, apalagi hakul yakin. Tetapi kita bisa mengambil pemaknaan dari setiap yang namanya fakta itu gitu. Nah, itulah nanti fungsi yang disebutkan dengan menggunakan akal. Differentnya di 4 dan 3. Tapi kalau udah di 2 dan 1, udah urusan rasa, nggak akan ada perbedaan lagi gitu. Maka jangan menyembah tafsir gitu. Karena itu nanti akan berlayer. Itulah kenapa dynamic semuanya gitu. Sama seperti hidup gitu. Makanya kenapa penting banget melepaskan makna lama gitu loh. Sesaat makna lamanya masih dipakai sekarang, udah nggak relevan. Sehingga orang yang makna lamanya masih dipakai sampai sekarang, berarti dia membatu. Seperti patung. Maka orang yang mematung dengan makna lama, itulah yang disebut berhala gitu kira-kira. Maka jangan menyembah berhala. Your old thinking, your old self gitu kira-kira. Maka membarulah. Karena kenapa? Semua hidup intinya adalah mengalir dan membaru dan bertumbuh gitu inti. Gitu Bu. Jadi kalau langsung aku 1 ini ya di Quran misalnya gitu ya, yang nangkap juga belum tentu sama dan ngerti aku 1 itu apa gitu misalnya. Gitu. Gitu makanya di Bible ada Amsal 1 surat sendiri perumpamaan. Di Quran ngomong semua perumpamaan. Nah disitulah kapasitas kita untuk selalu menggunakan akal. Karena the truth, the reality, sesuatu yang bukan pokoknya, bukan katanya, tapi sesuatu yang langsung aku alami dan tanpa konfirmasi dan validasi gitu. That's the truth. Kalau udah masuk di situ, udah nggak akan lagi ada zalikal kitabul la raiba fi, nggak ada ragu-ragu lagi gitu. Karena aku ngalamin langsung gitu. Itu sih kira-kira. Nuhun Kang Abu. Ya, saya tuh ini aja bukan kita di A4 itu selama ini kita hanya berkutat tentang denial dan pembenaran. Betul. Ya, jadi
itu yang membuat kita sulit untuk menuju ke dalam diri kita. Betul. Jadi betul konfirmasinya begitu ya, Kang? Betul. Berarti kalau mau masuk, Ya. akui. Acceptance. Ya. Saya mengakui kalau begitu dan saya menerima. Sesaat tidak diakui, pasti nggak bisa menerima. Makanya kenapa sebelum jadi Anas, Bu, kalau di Quran, ikhlas dulu gitu. Kul huwallahu ahad, falak, baru kul a'udzu birabbin nas. Saat kita sulit untuk acceptance dan mengakui dulu sih sebenarnya. Mengakui dan acceptance, kita sulit untuk masuk wilayah manusia gitu kira-kira. Gitu intinya. Karena yang nanti akan selalu berantem adalah ekspektasiku selalu melawan yang namanya realitas. Dan realitas itu selalu menang, pasti. Jadi daripada pengen ngalahin realitas, mending beresin ekspektasinya gitu. Gitu intinya. Mangga, nuhun. Nuhun, atur nuhun. Ibu Bapak tapi dapat sesuatu hari ini? Insyaallah. Dapat ya? Sip, mudah-mudahan ada something ya. Karena sepanjang apa yang kita bahas dan belajar sama-sama, pilihlah yang menumbuhkan gitu, Bu Pak. Karena pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Semua kita dapat dari di sininya, dapat di sini, dapat di sini, tapi pasti ada sesuatu yang nanti akan menumbuhkan. Nah, pilihlah itu gitu. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta bila kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana